Ada yang harus belajar, tapi bukan tentang cara belajar melupakanmu. Halo Soldie, jumpa lagi. Bersama saya Zero-san. Kali ini, saya akan membagikan tips belajar bermain posisi di Battle Royale. Oke, let's go. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Terima kasih. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini. Semoga kalian sehat selalu, dan kalian yang terbaik. Dan tetap semangat, untuk kalian yang sedang berjuang. Assalamualaikum. Maju ke depan mati, mundur ke belakang kena zona, lari ke kiri malah kena sniper dan kena tank, lalu lari ke kanan malah dikeroyok. Mohon bersabar, ini ujian. Situasi itulah yang terkadang membuat jengkel, apalagi di saat kita sedang bermain solo rank, tidak ada yang bantu, tidak ada yang mengcover kita. Mungkin kesulitan membaca posisi inilah yang sering dialami oleh teman-teman yang masih pemula. Biasanya saya lebih suka bermain ngeras, apalagi bermain sendirian seperti ini. Tapi, kali ini, saya akan bermain lebih santai, bermain taktik, dan posisi yang baik dan benar. Saya akan ajarkan, bermain posisi yang baik dan benar, khususnya untuk teman-teman yang masih pemula. Dan pasti setiap orang memiliki caranya tersendiri, tips dan trik yang berbeda-beda. Tetapi, inilah tips dan trik ala Zero-san. Oke, kita mulai dari sini, perhatikan. Anda orang asing di sini. Assalamualaikum. Apa itu? Why are you running? Tentang tung, eta terangkan. Di saat mendarat dengan musuh seperti ini, yang harus kalian lakukan adalah, tetap tenang, dan perhatikan musuh mendarat di mana. Lalu segeralah mencari senjata di dekat kalian, dan terus sambil perhatikan, pergerakan musuh kita di depan. Lalu kita ambil posisi, jangan buat gerakan, dan tetap perhatikan musuh kita, dan di saat berlari seperti inilah, waktu yang tepat untuk membuka tembakan, dan akhiri permainannya. Jika kalian sedang berada di area bangunan bertingkat seperti ini, ambil posisi paling atas dulu seperti ini, dan ini bagus. Lalu, jika di bawah ada musuh seperti ini, lebih baik kita tetap di atas dulu, dan jangan langsung turun. Perhatikan dulu keberadaan musuh tersebut. Jika musuh terkena tembakan kita, lalu langsung bersembunyi seperti ini. Karena ini area bangunan yang cukup banyak coveran, jadi jangan ngeras dulu. Lebih baik kita perhatikan, akan kemana musuh tersebut. Percaya atau tidak, jika memaksa turun untuk ngeras di area seperti ini, bisa jadi, dari arah yang tidak terduga, akan ada musuh lain yang datang, atau musuh yang tadi, punya banyak kesempatan untuk menyerang balik ke kita. Pertahankan dulu posisi di atas, ini bagus, agar kita dapat lebih leluasa untuk memantau pergerakan musuh tersebut. Dan musuh tersebut lebih memilih untuk pergi, padahal, yang saya harapkan dia mau mendatangi dan bermain ngeras dengan saya. Mungkin dia lelah, melakukan sesuatu, dan berharap yang tidak pasti. Dan,
Jika kalian memakai helikopter seperti ini, dan kalian memakai sniper, ambillah posisi paling atas. Bisa di atas bangunan, di atas tower, maupun di atas seperti ini. Ingat, ambillah posisi yang di dalam zona seperti ini, dan bukan di luar zona. Seperti yang pernah saya katakan, tempat terbaik untuk sniper itu adalah di posisi paling atas seperti ini. Jika kalian terkena tembakan musuh seperti ini, jangan paksakan untuk terus menembak, tapi langsung dengan cepat ambil posisi tiarap seperti ini. Dengan langsung ambil posisi tiarap, sewaktu kita di posisi atas seperti ini, adalah pilihan yang sangat tepat. Dan jika di bawah ada musuh lain yang datang, jangan turun dulu, kita tunggu waktu yang tepat untuk ngeras, perhatikan. Lagi tapa dia. Waktu yang tepat untuk ngeras, yaitu ketika musuh sedang asik looting. Lalu jika zona sudah mau jalan, segeralah pergi ke dalam zona, dan ingat, ambil dulu posisi agak pinggir seperti ini, jangan langsung ke tengah-tengah zona. Apa itu? Jika ingin menyerang tank, ambillah posisi paling atas tebing, yang ada penghalang seperti ini. Dan ambillah posisi dekat pinggir tebing seperti ini, dan ini, ada alasannya, perhatikan. Sehabis menembak tank, kalian langsung ambil posisi mundur, dan ulangi seperti itu. Dan ini alasannya, kita ambil posisi dekat tebing seperti ini. Run. Anjing, kurang ajar sih nya. Jika ditembak dari belakang seperti ini, teruslah lari menghindar ke depan, yang ada coveran, putari musuh kita, dekati, dan akhiri. Walaupun lawan tadi adalah bot, jangan anggap remeh, anggap saja player asli, dan ambil kesempatan buat latihan posisi. Siapa yang tahu, musuh kita bot atau bukan? Jadi, mainlah dengan serius. Dan jangan pernah anggap remeh lawan kita. Dalam bermain solo rank seperti ini, kita dituntut harus sabar, bermain dengan taktik, perhitungkan segala sesuatunya. Dan bermain posisi seperti ini pun, sangat diperlukan, dan akan membawa kita pada kemenangan. Why are you running? Why are you running?
Hai Marchan. Di saat ada musuh di bawah seperti ini, jangan langsung turun. Tapi, cukup tembaki dari atas seperti ini, dan lempari bom, nova gas, atau apapun yang kita punya. Dan jika zona sudah jalan seperti ini, kita terus saja lari di samping musuh. Ingat, lari sambil perhatikan pergerakan musuh tersebut. Dan jika sudah yakin untuk ngeras, majulah hadapi lawan kita, karena dalam posisi ini, mau tidak mau, kita atau dia yang terkill. Dan jika kita terkena trap master seperti ini, tetap tenang, dan teruslah menembak, jangan pernah berhenti menembak. Lalu segeralah healing dengan medkit. Di sini saya langsung pakai adrenalin, karena memang kondisinya cukup menguntungkan bagi saya, dan tidak ada musuh lain. Dan jika pemain tersisa sedikit seperti ini, jangan pernah kita gerasak-gerusuk maju-maju ke depan. Tapi, tetap pada posisi agak pinggir seperti ini, dan sambil perhatikan zona sudah jalan atau belum. Apalagi pemain hanya tersisa 2 orang saja seperti ini, santai saja. Nikmati setiap permainannya, sambil perhatikan sekeliling kita, percaya atau tidak, dalam situasi seperti ini, musuh lebih memilih diam, dan memperhatikan sekitar juga. Di posisi inilah yang sangat penting, sabar, dan perhatikan setiap coveran yang ada di depan, dan samping kita. Karena di sekitar rumput aman, tidak ada musuh yang tiarap, jadi perhatian saya terfokus, pada rumah, dan batu di depan saya. Jika kalian sudah mengetahui posisi musuh, majulah perlahan, maju ke arah yang ada coveran seperti ini. Pertahankan posisi seperti ini, sambil terus perhatikan musuh kita di depan. Jika zona sudah jalan, barulah kita pun bergerak, tapi ingat, bergeraklah lewat pinggir saja. You must die! Denied. Bagaimana? Apa sudah paham dengan apa yang saya jelaskan? Jika sudah, silakan kalian terapkan tips ini dalam permainan kalian. Dan itulah tips kali ini dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya untuk teman-teman pemula. Tetap semangat, sekian dan terima kasih.